bernama AGRA ya. Oke. Baik, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian tentang anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Apakah kalian pernah mendengar istilah anggaran pendapatan dan belanja? Pernah. Ya pernah ya, pasti karena ini istilah yang umum, jadi pasti kalian pernah mendengar istilah anggaran pendapatan dan belanja. Apakah di keluarga kalian ada anggaran pendapatan dan belanja? Ada. Ya, ada ya. Siapa biasanya mengatur anggaran pendapatan dan belanja? Ibu. Ya, ibu ya. Ada yang mengaturnya bapak? Tidak. Oke. Apa sumber pendapatan keluarga kalian? Berdagang, Bu. Berdagang. Ada lagi? Nelayan. Selain nelayan? Petani. Oke, banyak ya. Jadi itu sumber pendapatan keluarga dari berdagang, nelayan, bertani, atau sekarang nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis fungsi tujuan anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian diharapkan kalian nanti mampu menganalisis sumber-sumber pendapatan negara, dan diharapkan kalian nantinya mampu menganalisis jenis-jenis belanja negara ya. Oke. Kemudian KD, kompetensi dasar kita pada hari ini, pada materi kita kali ini adalah menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Itu ya KD-nya. Sedangkan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu adalah menganalisis pengertian APBN, kemudian menganalisis fungsi dan tujuan APBN, kemudian menganalisis sumber-sumber pendapatan negara, dan menganalisis jenis-jenis belanja negara. Oke ya, itu. Nah, apa yang dapat kalian sampaikan nanti dari video ini ya? Coba perhatikan baik-baik ya. Di keluar angkasa, kalau Ria pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojo memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan pemerintah. Dengan realisasi anggaran vaksinasi sebanyak 22,38 triliun rupiah per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi, ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi videonya tentang APBN tahun 2022, berarti tahun ini ya. Nah, yang kalian bisa sampaikan dari menonton video tadi? Ya, silakan dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. APBN berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. Ya, benar ya. APBN itu adalah uang rakyat, kemudian dimiliki oleh pemerintah, kemudian dibelanjakan oleh menampilkan PowerPoint sebagai materi kita hari ini. Nah, nih pengertian APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, APBN itu adalah ini ya, singkatannya atau ininya itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran
pendapatan dan belanja negara itu dibuat daftarnya ya, itu oleh pemerintah supaya nanti kita ada pedoman untuk melaksanakan setiap anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini ada fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, ya. Tapi bisa menjelaskan poin-poinnya saja. Nanti kalian bisa cari pengertian dari fungsi-fungsi ini lewat internet dan berbagai sumber lainnya ya. Kalian punya HP Android kan? Ya. Nanti digunakan untuk mencari pengertiannya ya. Sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara itu yang pertama itu dari pajak. Pernah bayar pajak? Pajak apa? Pajak motor, pajak mobil, ya pajak kendaraan ya. Atau misalnya kalau misalnya kalian punya sawah, punya kebun gitu ya, punya tanah dan bangunan, itu namanya pajak bumi dan bangunan ya. Kalian cari di ini ya, di buku paket ataupun di internet ya. Kembali ke lembar kerja. Ini lembar kerjanya, di situ ada petunjuknya ya. Silakan kalian kerjakan LKPD itu, lembar kerja itu berdasarkan petunjuk yang ada di lembar ya. Bisa kalian gunakan HP ataupun buku paket ya. Presentasi ke depan ya, ke depan bergiliran. Nanti kan silakan presentasikan ke depan hasil diskusi di LKPD-nya. Kalau mau diterima, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Papua 1 ingin pendapatan negara dari perpajakan, 2 pendapatan negara bukan pajak penambahan nilai. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya. Ya, dari kelompok sebelum yang menghormati dari kelompok yang ingin bertanya ke kelompok 1. Jenis-jenis pajak itu apa saja? Jenis-jenis pajak adalah penghasilan. 2. Pajak bumi dan bangunan. 3. Pajak pertambahan nilai. 4. Pajak kendaraan dan lain-lain. Baiklah, saya Eno dari kelompok ini bertanya apa dana negara termasuk jenis belanja negara? Dana itu termasuk belanja negara karena sumber adanya dari APBN. Pajak, 2 bukan pajak, 3 hibah. Penerimaan pajak tahun 2022 berjumlah Saya Novita Sulistiawati ingin bertanya kepada kelompok 2. Contoh penerimaan negara bukan pajak itu apa saja? Penerimaan negara yang berasal dari minyak bumi. Contoh penerimaan negara bukan pajak yaitu penerimaan negara yang berasal dari minyak bumi dan gas, penerimaan negara dari non-migas dan laba BUMN. Kalian catat di ini ya, siapa? Di buku catatan kalian, buku latihan. Jawabannya ya. Tulis di buku catatan di atas buku latihan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan refleksi ya. Ibu mau bertanya kepada kalian sebagai refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya, untuk pertemuan kali ini. Nah, menurut kalian apa ya APBN ini? Silakan siapa?
pembelajaran ini adalah diskusinya masih